Halo semuanya, nama saya Yulici Hermiati Herman, NIM saya 2017-0305-0026, dan di sini saya akan mensimulasikan keterampilan dasar proses pembelajaran, khususnya di kelas 4 dengan tema Indahnya Keragaman di Negeriku. Nah, di sini saya menggunakan 3 kelompok, ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 yang masing-masing bersama dengan bayangannya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Bu. Gimana nih kabarnya hari ini? Sehat dan luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu yuk. Yuk Dita, berdoa yuk. Ya Bu. Mari teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Dita. Nah, sekarang Ibu mau tanya ke kalian, coba tengok kanan kirinya. Siapa yang hari ini nggak masuk ya? Coba tengok. Nggak ada, Bu. Masuk semua, Bu. Masuk semua. Tepuk tangan untuk kelas 4. Kelas 4 rajin-rajin banget ya masuk sekolah. Gimana nih, pada semangat kan hari ini? Semangat, Bu. Aduh, lemes-lemes banget. Biar kita lebih semangat lagi, Ibu mau semuanya berdiri yuk. Kita mau nyanyi lagu, di sini senang, di sana senang. Semua tahu kan lagunya? Tahu, Bu. Nah, tapi di sininya diganti sama di sekolah. Dan di sananya diganti sama di rumah. Oke? Oke, Bu. Semua nyanyi ya. Iya, Bu. 1, 2, 3. Di sekolah senang, di rumah senang, di mana-mana hatiku senang lagi. Di sekolah senang, di rumah senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki dihentak-hentak, pinggul digoyang-goyang, tangan dilambai-lambai, tepuk tangan. Kaki dihentak-hentak, pinggul digoyang-goyang, tangan dilambai-lambai, tepuk tangan. Semua udah pada semangat kan? Semangat, Bu. Oke, udah pada siap dong belajar? Siap, Bu. Ya, kalau gitu silakan duduk ke tempatnya masing-masing. Oke, Bu. Oke, Bu. Nah, di sini Ibu mau kasih peraturan nih ke kalian untuk pembelajaran kita hari ini. Di sini ada 2 peraturan. Yang pertama, kalau ada satu yang berbicara, yang lain harus duduk diam mendengarkan. Oke? Oke, Bu. Yang kedua, nanti kalau ada yang mau bertanya atau ada yang mau jawab, kalian boleh acungkan tangannya dulu, baru nanti Ibu akan tunjuk dan baru deh kalian boleh menjawab. Oke? Oke, Bu. Ya. Nah, anak-anak semua, di sini Ibu punya video nih. Coba kalian perhatikan baik-baik ya. Kira-kira di video ini tuh apa isinya? Coba kita saksikan. Tak seperti biasanya, Nabila tampak bergegas saat subuh. Diperiksanya satu demi satu perlengkapan sekolah agar tidak ada yang tertinggal. Hari ini, dia akan memulai kelas yang baru dengan penuh semangat. Nah, setelah menyantap sarapan pagi, Nabila bergegas. Diciumnya tangan ayah dan mamahnya. Kemudian dia pun pergi bersekolah. Setibanya di sekolah, Nabila melihat anak perempuan yang sedang memegangi tangan ibunya. Nabila melihat anak perempuan dengan kalung salib sedang memegang tangan ibunya. Raut anak itu tampak sedih. Dipegangnya tangan ibunya. Tak lama kemudian, sang ibu pun memanggil Nabila. "Dek, adik kelas berapa?" "Kelas 3, Bu." "Oh, anak ibu juga kelas 3. Namanya Kristina. Dia anak baru di sini." "Kristina, ayolah, kenalan dengan teman barumu ini, Kris," pinta ibunya Kristina. "Nabila, Kristina." Bel pun berbunyi. Mata Kristina terlihat berkaca-kaca. Ibunya mulai membujuk supaya Kristina mau masuk kelas. Melihat itu,
Nabila segera menghampiri dan menggandeng tangan Christina. "Masuk kelas yuk, nanti kamu sebangku denganku," ajak Nabila. Mereka pun masuk kelas setelah menyelami tangan Ibu Christina. Di kelas, guru meminta setiap anak untuk mengenalkan dirinya. Nabila mulai mengenal teman-teman barunya. Di antara mereka ada yang pindahan dari luar kota, bahkan luar provinsi loh. Ada Bagus Oka yang berasal dari Bali, ada Christina dari Medan, dan teman-teman yang lainnya. Nah, udah pada menyaksikan semua videonya? Sudah, Bu. Coba Ibu mau tanya, tadi di video itu tokohnya ada siapa aja ya? Bagus Christina, Oka. Bu. Christina, Bagus Oka, terus siapa lagi? Andre Lim. Lim. Andre Lim, satu lagi. Nabila. Nabila. Nah, tadi kalau Bagus Oka itu asalnya dari mana ya? Bali. Dari Bali. Coba Ibu di sini punya peta Indonesia, ada yang berani untuk tunjukin nggak Bali itu letaknya di mana ya? Saya, Bu. Oh iya, ayo silakan. Sini. Tono yang mana nih Bali? Di sini, Bu, dekat Jawa Timur. Dekat Jawa Timur. Oke, tepuk tangan untuk kamu. Tadi kalau Christina dari mana? Medan, Medan, Bu. Ya, Medan. Medan tuh terletak di provinsi apa sih? Sumatera Utara, Utara, Bu. Ya, betul. Coba tunjukin Sumatera Utara yang ada di peta Indonesia ini. Saya, Silakan. Bu. Oke, ayo. Dita silakan. Di mana nih Sumatera Utara? Ini Bu, dekat Aceh. Oh iya, deket Aceh. Tepuk tangan untuk Dita. Nah, coba Ibu sekarang punya apa nih? Lihat deh. Di sini ada yang tahu nggak? Ini apa ya? Ulas, Bu. Bu. Benar, kain ulos. Kain ulos dari mana ya? Sumatera Utara. Iya betul, kain ulos dari Sumatera Utara. Nah, coba lihat Ibu baik-baik di sini. Sekarang Ibu pakai baju apa ini? Baju Batik, batik, Bu. Bu. Baju batik. Baju batik itu berasal dari mana? Jawa, Bu. Tengah, Bu. Jawa Tengah ya. Jogja, Bu. Jogja juga iya. Nah, tapi masing-masing daerah punya batiknya masing-masing, punya batiknya yang khas sesuai dengan daerahnya. Jadi, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, kita mau belajar tentang kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia. Jadi nanti kita mau menjelajahi Indonesia. Mau tahu nih apa aja ya kira-kira kebudayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, khususnya di masing-masing provinsi. Oke? Udah siap belajar semuanya? Siap, Bu. Ya. Nah, coba sekarang kalian lihat di bawah bangku kalian masing-masing. Di situ udah Ibu kasih ada tulisan sedikit yang isinya nomor. Coba kalian lihat. Kira-kira dapat nomor berapa ya? Di situ Ibu udah kasih ada nomor 1, 2, dan 3. Jadi masing-masing anak-anak akan mendapatkan nomornya. Di sini siapa yang dapat nomor 1? Saya, Bu. Oh, Dita. Ayo Dita, di sini. Sama Iya, teman-teman Bu. kelompoknya ya. Iya, Bu. Ada 4 orang ya, satu kelompok ya. Iya, Bu. Nah, kelompok 2. Saya, Bu. Oh iya, Tono, sebelah sini ayo. Di sebelah sini ya dengan teman-temannya. Ayo dicari kelompok 1 di sebelah sini, kelompok 2 di sebelah sini. Kelompok 3 siapa? Saya, Bu. Oh, ayo Tini di sebelah sini di depan. Nah, silakan duduk. Ayo. Udah semua bersama teman-teman kelompoknya? Sudah, Bu. Sekarang Ibu punya nih 3 undian. Nanti kalian ambil masing-masing. Di dalam undian ini berisi provinsi-provinsi yang akan kita bahas nantinya ya. Iya, Bu. Oke, silakan diambil dulu kelompok 1. Iya, Bu. Nih kelompok 3 dulu. Oke, Bu. Nah, terakhir kelompok 2. Terima kasih, Bu. Ya, sekarang dibuka dulu. Dibaca dulu ya. Lihat provinsinya apa. Kelompok 1 dapat apa? Provinsi Papua, Bu. Oh, Provinsi Papua. Iya, kita akan bahas tentang Provinsi Papua. Karena Provinsi Papua ini merupakan surganya Indonesia. Kenapa, Bu, kok disebut surganya Indonesia? Ya, karena Provinsi Papua itu banyak sekali sumber daya alamnya. Terus tempat wisatanya juga unik-unik banget, indah-indah sekali. Nah, di Provinsi Papua juga kebudayaannya juga ciri khas, gak dimiliki oleh provinsi-provinsi lain. Jadi kita akan bahas tentang kebudayaan-kebudayaan yang ada di Provinsi Papua. Oke? Oke, Bu. Bu. Ya. Kelompok 2 dapat apa kelompok 2?
Kelompok 2 Provinsi Jawa Barat, Bu. Provinsi Jawa Barat. Ya, kita juga akan membahas tentang Provinsi Jawa Barat. Nah, kita sekarang tinggalnya di mana nih? Jawa Barat. Bu. Jawa Barat. Jadi kita mau membahas tentang Jawa Barat, tentang daerah kita tinggal ini, lingkungan sekitar kita ini yang adanya di Jawa Barat. Terus selanjutnya kelompok 3 dapat apa kelompok 3? Provinsi DKI Jakarta, Bu. Ya, kita juga nanti akan membahas tentang Provinsi DKI Jakarta. Kenapa nih kita mau bahas? Karena DKI Jakarta merupakan ibu kota dari Indonesia. Nah, sekarang kita tinggal di Indonesia. Indonesia. Jadi kita mau bahas tentang ibu kotanya Indonesia. Sampai sini mengerti ya? Mengerti, Bu. Kemarin Ibu udah suruh kalian kan bawa pensil warna atau bawa spidol. Ada yang bawa nggak? Bawa, Bu. Oh, pinter anak kelas 4, hebat-hebat, taat-taat ya. Nah, jadi hari ini kita tuh mau membuat mind map. Mind map tentang provinsi yang ada di Indonesia. Di masing-masing provinsi itu akan ada kebudayaan-kebudayaannya. Dita bisa tolong dibagiin? Iya, Bu. Nah, jadi nanti Ibu akan kasih teks bacaan. Nanti masing-masing harus dibaca dulu ya untuk membuat mind map itu. Jadi ada apa aja nih kebudayaannya? Ada rumah adatnya, terus ada pakaian adatnya, atau nanti ada tariannya, atau bahkan nanti ada makanan khasnya di bacaan ini ya. Nih, Ya, Bu. ini bacaannya. Silakan kelompok 1, kelompok 2, Ya, Bu. dan kelompok 3. Nah, sekarang masing-masing keluarkan spidolnya atau pensil warnanya atau krayon juga nggak apa-apa. Nanti kalian di situ buat sebagus mungkin, semenarik mungkin dengan warna-warna yang indah. Di situ Ibu udah siapin juga ya gambar-gambarnya ya dari masing-masing provinsi. Coba dilihat. Nanti di situ kalian bisa tempel-tempel. Ibu udah sediakan solatik di belakangnya, double tip, nanti kalian bisa tempel-tempel di karton. Dibuat seindah mungkin ya. Dibuatnya bersama kelompok loh, jangan lupa. Oke, Bu. Yuk ya, Ibu kasih waktu 25 menit dari sekarang. Oke? Ada yang ingin bertanya nggak? Enggak, Bu. Nah, kalau enggak ya udah sekarang silakan kerjakan bersama teman-temannya di dalam kelompok. Coba dilihat-lihat kira-kira rumah adatnya apa namanya. Terus tarian adatnya tuh apa aja. Terus ada makanan khasnya juga apa aja. Bisa dilihat. Silakan dimulai. Ayo dibuat ya. Ya, Bu. Dibuat semenarik mungkin ya mind mapnya ya. Ya, Bu. Ibu. Pakai gambar-gambar, tempel, terus warnanya warna-warni juga nggak apa-apa. Udah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Ya, waktunya juga sudah habis. Nah, sekarang dirapikan lagi semua spidol-spidolnya, atau itu pensil warnanya, atau krayonnya ditaruh lagi, diberesin supaya kelas kita nggak kotor. Nah, kalau udah, Ibu di sini akan tentuin nih masing-masing kelompok harus punya ketua kelompok. Kelompok 1 ketuanya Dita, kelompok 2 ketuanya Tono, dan kelompok 3 ketuanya Tini ya. Ya, Bu. Coba Bu. dengerin baik-baik ya untuk para ketuanya. Di sini nanti Ibu akan kasih 2 lembar penilaian. Masing-masing ketua kelompok akan mendapat 2 lembar penilaian. Nah, nanti tugasnya apa? Jadi nanti ketua kelompoknya itu masing-masing memilih 1 anggotanya untuk diajak karena nanti mau mengunjungi ke kelompok-kelompok lain. Jadi nanti akan ada 3 kelompok. Kelompok 1 tempel mind mapnya di sini, kelompok 2 tempel mind mapnya di sini, kelompok 3 tempel mind mapnya di sini. Semuanya mau itu ketua atau anggotanya berdiri dulu di depan mind mapnya. Ayo coba yuk. Ya, Bu. Ditempel dulu ya di masing-masing. Oke, Belakangnya Bu. diambil. Belakangnya dibuka dulu. Ditempel. Belakangnya dibuka dulu ya.
Susah, Bu. Oh iya. Pelan-pelan dibukanya. Iya, Bu. Nah, kalau udah semuanya berdiri masing-masing di mind map-nya, nah nanti jadi tadi ketua kelompok dan satu anggotanya akan berpindah-pindah mengunjungi teman kelompoknya yang lain. Nanti kelompok 1 akan mengunjungi kelompok 2 dan kelompok 3. Kelompok 2 nanti akan mengunjungi kelompok 3 dan kelompok 1. Terus kelompok 3 akan mengunjungi kelompok 1 dengan kelompok 2. Nah, tadi kan satu kelompok ada 4 orang. Jadi nanti sisanya 2 orang tetap di mind map-nya. Nanti akan mempresentasikan kepada teman lain yang berkunjung ke mind map-nya itu. Coba ngadep sini dulu, ngadep sini. Perhatikan ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, jadi di situ nanti kalian menilai apakah punya teman kalian itu udah baik, apa warnanya bagus, atau warnanya banyak, berwarna-warni. Terus atau nanti kalau kalian mau bertanya juga boleh. Nanti kalian tanya ke masing-masing teman-temannya yang ada di situ. Iya, Bu. Oke, nah, Ibu akan kasih waktu kalian berkunjung selama 2 menit. Jadi nanti kalau Ibu bilang berputar, maka kalian harus berputar. Ganti kelompoknya, oke? Oke, Bu. Ya. Ada yang mau ditanyain nggak? Nggak ada, Bu. Oke, kalau gitu kita mulai ya. Kelompok 1 mengunjungi kelompok 2. Kelompok 2 mengunjungi kelompok 3. Kelompok 3 mengunjungi kelompok 1. Ayo mulai. Dengerin ya teman-teman yang presentasi. Oke, mulai. Ayo dengerin temannya masing-masing presentasi ya. Kalau nggak tahu bisa kalian tanyain. Kalau ada sesuatu yang menurut kalian unik juga bisa kalian tanyain ke masing-masing teman-temannya di situ. Oke, berputar. Jangan lupa sambil dinilai ya. Iya, Bu. Kira-kira apakah itu sudah menarik? Apa presentasi teman-temannya udah jelas? Atau masih kurang? Bisa ditanyakan. Ya, waktunya udah habis ya semuanya ya. Coba kalau udah silakan duduk. Duduk ke tempatnya masing-masing, tapi duduknya masih dalam kelompok ya. Nah, tadi lembar penilaiannya mana sini? Ini, Bu. Kasih ke Ibu. Iya, kasih ke Ibu lembar penilaiannya. Nanti Ibu akan masukkan jadi nilai tugas kalian nih. Iya, Bu. Oke, Bu. Nah, gimana nih anak-anak tadi berkunjungnya? Seru nggak? Seru, Bu. Asik. Iya, asik. Tadi ngelihat apa aja di mind map teman-temannya? Rumah adat, Bu. Rumah adat. Terus apa Pakaian lagi? adat, Pakaian Bu. adat. Musik, Bu. Alat musik, betul. Makanan khasnya, Makanan Bu. khasnya. Tarian. Tarian adatnya, iya. Tradisinya, Bu. Tradisinya, betul. Jadi masing-masing daerah, masing-masing provinsi punya keunikannya masing-masing, punya ciri khasnya yang nggak dimiliki oleh provinsi-provinsi lain. Coba tadi kalau daerah Jakarta ada rumah adatnya apa namanya? Kebaya, Bu. Kebaya, iya, rumah adat kebaya. Terus kalau rumah adat Papua apa namanya? Honai, Bu. Ya, Honai. Kalau rumah adatnya Jawa Barat apa? Kesepuan Cirebon, Bu. Iya, Kasepuhan Cirebon. Kalau kebaya tadi apa? Rumah adat apa? DKI Jakarta. Ya, DKI Jakarta. Terus kalau di Jawa Barat ada tariannya apa aja sih? Tari apa aja? Jaipong, Bu. Ya, tari jaipong. Topeng, Terus Bu. tari topeng. Tari merak. Iya, tari merak juga ya. Nah, selain di Jawa Barat, tari topeng juga ada di mana? DKI DKI Jakarta, Jakarta, Bu. Bu. Ya, DKI Jakarta. Namanya topeng Betawi, Bu. Iya, namanya topeng Betawi. Yang membedakan adalah kalau di Jawa Barat itu tari topengnya menceritakan tentang dendam seorang raja. Tapi kalau di DKI Jakarta, tari topengnya sebagai pengiring dalam pernikahan. Nah, iya, nanti dibaca-baca lagi ya buku bacaannya, Oke, teksnya. Bu. Nah, terus kalau di Papua nih
ada tarinya apa aja sih? Tari Selamat datang, Bu. Iya, tari selamat datang. Itu biasanya untuk apa? Untuk menyambut ini tamu-tamu besar. Ya, Bu. menyambut tamu-tamu besar, pintar. Terus selain itu ada apa lagi? Tari perang, Bu. Ya, tari perang. Terus ada tari apa lagi, Dita? Tari Yospan, Bu. Nah, tari Yospan tuh apa? Itu tarian pergaulan masyarakat Papua, Bu. Oh, tari pergaulan masyarakat Papua. Terus selain itu kalau di Papua ada alat musiknya apa yang terkenal? Tifa, Bu. Tifa. Terus makanan khasnya apa aja nih makanan khasnya? Sate ulat sagu, Bu. Sate ulat sagu ya. Itu ada ulet-uletnya ya? Iya, Bu. Terus baru dijadiin sate. Nah, nanti kita coba makan ya. Enggak, Enggak. Bu. Ibu aja. Terus kalau di daerah Jawa Barat itu makanan khasnya apa? Nasi liwet. Iya, nasi liwet. Benar sekali, nasi liwet. Nasi Suka- timbel. Iya, nasi liwet atau nasi timbel itu makanan khas Sunda karena Provinsi Jawa Barat sendiri rata-rata penduduknya adalah suku Sunda. Sunda. Terus kalau di DKI Jakarta makanan khasnya apa? Kerak Kerak telur, telur, Bu. Bu. Iya, kerak telur. Siapa di sini pernah makan kerak telur? Saya, Bu. Oh iya, suka bikin di rumah atau gimana? Beli, Bu. Oh, beli di mana? Kalau pas ke Monas kita beli, Bu. Iya, di Monas suka banyak yang jualan ya kerak Iya, telur Bu. ya. Kalau dari DKI Jakarta keseniannya apa yang paling terkenal? Ondel-ondel, Bu. Ondel-ondel, Bu. Iya, ondel-ondel ya, pertunjukan ondel-ondel. Di sini anak kelas 4 gak ada yang takut ondel-ondel. Enggak, Enggak, Bu. Bu. Berani, Bu. Wah, hebat-hebat ya. Malah ciri khas atau kesenian itu harus kita lestarikan. Iya, Bu. Iya, Bu. Terus kalau kesenian dari Jawa Barat ada nggak tadi? Wayang golek, Bu. Ada, Golek. iya, wayang golek. Dari Jawa Barat itu dimainkannya pakai apa? Boneka Boneka kayu. Iya, kayu, boneka Bu. kayu, betul. Ada yang udah pernah nonton belum? Sudah, Saya, Bu. Oh, udah ya. Udah, Bu. Iya, nanti kapan-kapan kita nonton bareng-bareng ya, nonton Oke, wayang Bu. golek. Bu. Nah, terus tadi kira-kira apa nih yang membuat kalian tuh bangga terus unik banget akan ciri khasnya itu? Tradisi, Bu, di Papua. Oh, tradisi di Papua emang ada apa, Dita? Tradisi potong jari, Bu. Tradisi potong jari itu Iya. apa? Itu, Bu, simbol kesedihan untuk orang yang ditinggalin. Oh, yang simbol udah telah kesedihan. meninggal dunia. Oh iya, memang masyarakat Papua, khususnya di daerah-daerah pedalaman, daerah-daerah pelosok, mereka masih percaya akan nenek moyang, akan arwah-arwahnya. Jadi mereka masih menggunakan tradisi-tradisinya. Tapi nggak semua masyarakat Papua masih menggunakan tradisi. Karena masyarakat Papua juga udah banyak yang modern, yang udah percaya dengan agama yang telah diakui oleh bangsa Indonesia sesuai dengan Pancasila kita yang pertama. Apa bunyinya? Ketuhanan Yang Maha Esa, Bu. Iya, ketuhanan yang Maha Esa. Sama juga nih kayak di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28E ayat 1. Jadi setiap warga negara berhak untuk memeluk agamanya masing-masing sesuai dengan keinginannya. Jadi tanpa unsur paksaan, warga Indonesia berhak untuk memilih atau menjalankan agamanya, ibadahnya itu. Nah, di sini ada yang tahu nggak? Ada berapa sih agama yang diakui oleh bangsa Indonesia? Ada 6, Bu. Iya, ada 6. Apa aja? Agama Islam. Agama Islam, Agama Katolik, Kristen. Katolik, Kristen Protestan, Hindu. Hindu, Buddha. Buddha, satu lagi Konghucu. Konghucu, betul sekali. Tepuk tangan untuk kelas 4. Nah, di sini kita mau belajar lebih dalam lagi mengenai agama-agama yang ada di bangsa Indonesia, yang diakuin oleh bangsa Indonesia. Coba Ibu kasih lembar kerjanya. Kalian buka di halaman kedua. Di halaman pertama, maaf ya, di halaman pertama. Di situ ada bacaan, teks bacaan, halaman pertama sampai halaman kedua. Nanti kalian baca bersama dengan teman-teman kelompoknya. Kemudian di halaman ketiga nanti kalian tentukan mana nih gagasan pokok, mana gagasan pendukung yang ada di bacaan itu. Nah, kemarin kita udah belajar kan tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ada yang masih ingat nggak apa itu gagasan pokok? Tunjuk tangan.
Ayo. Saya, Bu. Iya, Dita apa? Kalimat yang mendasari dari sebuah paragraf, Bu. Iya, kalimat yang mendasari dari sebuah paragraf. Atau bisa juga disebut dengan intinya. Kalimat yang menjadi inti dalam sebuah paragraf. Terus coba kalau gagasan pendukung, apa gagasan pendukung? Ada yang bisa kasih tahu nggak ke Ibu apa itu gagasan pendukung? Tunjuk tangan, ayo. Saya Bu, Iya, apa nih, Tono? kalimat yang mendukung inti paragraf tersebut Bu. Iya, kalimat yang mendukung inti paragraf. Inti paragraf tadi apa? Gagasan pokok, Bu. Iya, inti paragrafnya adalah gagasan pokok. Ayo coba dicari dari masing-masing paragraf ya. Ya, Bu. Ibu kasih waktu 15 menit dari sekarang. Harus kalian tentukan dan tulis di lembar kerjanya masing-masing. Jadi paragraf 1 apa itu gagasan pokoknya, apa itu gagasan pendukungnya, terus paragraf 2 juga begitu. Sampai ke paragraf ke-7. Ya, Bu. Oke, Bu. Kalau ada yang nggak paham bisa tanya ke Ibu ya. Ayo, udah semua belum kerjainnya? Sudah, Sudah, Bu. Bu. Nah, kalau udah dilihat dulu. Di sini tadi bacaannya ada berapa paragraf? 7, Bu. Ada 7. Coba Ibu mau tanya untuk kelompok 1. Coba tunjukin dulu yang mana gagasan pokok di paragraf ketiga. Yang mana, ayo? Yang agama kedua yang banyak dianut oleh warga Indonesia yaitu Kristen Protestan. Iya, ada yang beda nggak jawabannya dari kelompok 1? Nggak ada, Bu. Iya, betul ya. Nah, sekarang Ibu mau tanya ke kelompok kedua. Coba Ya, Bu. untuk paragraf ke-7 gagasan pokoknya apa ya kelompok 2? Itu Bu, agama yang diakui oleh Indonesia adalah agama Konghucu. Iya, ada yang jawabannya beda nggak? Nggak ada, Bu. Iya, betul. Kelompok 2. Nah, sekarang Ibu mau tanya lagi nih. Untuk kelompok 3. Kelompok 3, paragraf pertama, gagasan pokoknya kira-kira yang mana tuh? Yang ini, Bu. Apa? Indonesia memiliki keanekaragaman agama yang masing-masing agama memiliki perbedaannya tersendiri. Iya, betul. Ada yang jawabannya beda nggak? Enggak, Bu. Iya, pinter-pinter ya anak kelas 4 ya. Sekarang coba kalian lihat di paragraf kelima, itu ada berapa kalimat yang merupakan gagasan pendukung. Ayo coba kasih tahu Ibu, kalau udah tahu jawabannya berapa? Ada 6, Ada Bu. 6, Bu. Iya, 6 kalimat apa aja coba sebutin. Ini Bu, agama Hindu merupakan agama tertua di Indonesia. 1, Pemeluk agama Hindu mencapai 1,69% atau sekitar 4 juta lebih jiwa. 2, terus Pemeluk agama Hindu terbesar di Indonesia berada di Pulau Bali, Bu. 3, terus Kitab suci agama Hindu adalah Weda. betul, terus Sedangkan tempat ibadahnya bernama Pura. 5, terus Hari besar agama Hindu yaitu Nyepi, Saraswati, Pagerwesi, Galungan, dan Kuningan. iya, jadi totalnya ada berapa? 6, Bu. Iya, udah pada tahu semuanya ya, gagasan pokok apa, gagasan pendukung apa. Coba Ibu mau tanya sekali lagi, gagasan pokok itu apa? Kalimat yang menjadi inti dari paragraf. Iya, yang menjadi inti atau dasar dari sebuah paragraf. Terus kalau gagasan pendukung apa gagasan pendukung? Kalimat yang mendukung inti dari sebuah paragraf. Iya, kalimat yang mendukung inti dari paragraf itu. Inti paragrafnya tadi adalah Gagasan pokok. Iya, anak kelas 4 udah pada ngerti semuanya ya? Sudah, Sudah, Bu. Bu. Baik anak-anak, tadi sudah baca teks judulnya apa? Keragaman agama di Indonesia, Bu. Iya, jadi di sini Ibu akan mengajak kalian untuk bermain. Bermain tentang 6 agama yang ada di Indonesia. Jadi itu bisa tempat ibadahnya, atau kitab sucinya, atau hari-hari besar dari agama tersebut. Gimana nih permainannya? Seru nggak? Seru, Bu. Ibu mau tanya, kalau Dita agamanya apa? Kristen Protestan, Bu. Kristen Protestan. Kalau Tini apa? Kristen Katolik, Bu. Katolik. Terus kalau Tono apa, Tono? Buddha, Bu. Buddha. Iya, ternyata di kelas 4 ini
agama-agama yang dianut juga berbeda-beda. Jadi satu kelas ini juga nggak semuanya sama agamanya. Tapi di balik perbedaan-perbedaan itu semua, nggak boleh jadi penghalang kita untuk berteman. Karena kita berteman dengan siapa aja. Nggak boleh saling menjauhi temannya karena berbeda agamanya nih, kita jauhin yuk, itu juga nggak boleh. Terus nggak boleh mengejek temannya, apalagi kalau mengejek-ngejek agama-agama teman-temannya, karena terserah dong, kan sesuai dengan tadi undang-undang, setiap warga negara bebas untuk memeluk agamanya masing-masing tanpa unsur paksaan. Jadi di antara kita, meskipun berbeda-beda agamanya, tetap aja kita harus saling hidup rukun, harus saling menghargai satu sama lain. Nah, sekarang masih dalam kelompoknya, coba buka LKS-nya di halaman 4. Di situ coba lihat dulu nomor 1-nya. Di situ ada titik-titiknya kan? Coba titik-titik itu diisi sesuai dengan daerah asal kalian masing-masing. Coba, kalian tahu semua kan daerah asalnya kan? Tahu, Bu. Aduh, kalau ada yang lupa bisa bahaya tuh. Daerah asal itu kan daerah kita sendiri. Jadi jangan sampai dilupakan, apalagi kebudayaan-kebudayaan yang ada di daerah kita masing-masing. Coba sekarang yang nomor 1 dikerjain sendiri. Nanti selanjutnya sampai terakhir nomor 2 sampai nomor 5 bisa dikerjakan bersama teman-temannya di dalam kelompok. Ingat ya, berdiskusi. Kalau ada yang nggak tahu bisa tanyain ibu, oke? Oke, Bu. Ya, yuk kerjakan. Gimana nih anak-anak, ada kesulitan nggak menjawab soal-soalnya, menjawab kasusnya? Tidak ada, Bu. Semua bisa dikerjakan? Sudah, Bu, bisa. Kenapa, Tono? Susah. Susah, kan dikerjakannya secara berkelompok. Iya, Biar Bu. gak susah. Jadi Iya, kan Bu. bisa saling kasih pendapat ya, Tono Iya, ya. Bu. Sekarang siapa yang berani jawab nomor 1, tunjuk tangan. Saya, Bu. Ya, coba Dita, nomor 1. Dita, saya dari mana ya? Jawa Barat, Bu. Iya, coba dibacain soalnya sama jawabannya. Jika saya berasal dari Jawa Barat, apa yang akan saya lakukan untuk melestarikan budayanya? Gimana caranya? Ya, dengan belajar tarian jaipong, Bu, agar dikenal masyarakat luas. Oh, Dita suka belajar tari jaipong ya? Iya, Bu, dikit-dikit Wah, belajar. hebat. Berarti nanti kalau pensi sekolah bisa ya mewakili kelas 4 nih tari jaipong ya? Bisa, Bu. Oke, kalau siap. gitu. Nah, sekarang coba Ibu mau Tini berasal dari mana ya, Tini? Dari Jogja, Bu. Dari Jogja. Coba dibacain, Tini. Jika aku berasal dari Jogja, apa yang akan aku lakukan untuk melestarikan budayanya? Yaitu Apa? yang pertama, Bu, mengenalkan makanan khasnya. Makanan khas Jogja yaitu gudeg. Oh, gudeg. Iya. Tini suka masak gudeg? Kadang-kadang, Bu. Oh, kadang-kadang. Iya, Bu. Terus apa lagi, Tini? Terus rumah adatnya yaitu rumah joglo, Bu. Oh iya, rumahnya Tini di sana masih rumah joglo? Enggak, Bu, udah modern, Bu. Oh, udah modern. Tapi Iya, Tini Bu. suka ya sama rumah adat Jogja ya? Suka, Bu. Oke. Ada lagi nggak, Tini? Udah, Bu, itu aja, Udah. Bu. Sekarang coba Tono asalnya dari mana ya, Tono? Saya Sulawesi, Bu. Sulawesi. Coba tolong dibacakan, Tono. Gini, Bu. Jika kamu berasal dari Sulawesi, apa yang akan kamu lakukan untuk melestarikan budayanya? Membeli soto Makassar, Bu. Membeli atau membuat nih, Tono nih? Membuat dan memakannya. Oh, membuat. Berarti Tono suka buat ya di rumah ya, soto Makassar ya? Iya, Bu. Wah, emang Tono asalnya dari Sulawesi apa sih? Saya Toraja, Bu. Oh, Sulawesi Toraja. Selatan. Oh, Toraja Sulawesi Selatan. Iya, Iya, Bu. di sana ada kota Makassar ya? Iya, Bu. Iya, itu enak tuh soto Makassar ya. Jangan lupa Iya, besok-besok Bu. bawa bekal soto Makassar ya. Iya, Dibagi-bagi Bu. ke temennya. Ya. Nah, sekarang selanjutnya Ibu mau masing-masing kelompok mempresentasikan jawabannya. Pilih aja dari nomor 2 sampai nomor 5, terserah kelompok mau jawab jawaban yang nomor berapa.
Ayo, siapa yang mau duluan tunjuk tangan? Saya, Bu. Oke, kelompok 1. Silakan maju presentasi. Apa itu jawabannya? Selamat pagi, teman-teman. Pagi. Di sini saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari jawaban dari kelompok 1. Soalnya, jika ada temanmu yang beragama Islam sedang berpuasa, bagaimana sikapmu? Jawaban menurut dari kelompok 1 yaitu menghargai dengan tidak makan atau meminum di depan orang yang sedang berpuasa. Oh iya. Ada yang ingin ditanyakan? Ya udah, Bu. Udah Bu, Udah cukup ya. Tepuk Oke, tangan terima kasih. untuk kelompok 1. Kelompok 1 mau pilih kelompok berapa nih selanjutnya? 2, Bu. 2, ayo silakan kelompok 2. Semangat. Aduh, kelompok 2 ini lemes-lemes ya. Nomor berapa? Kelompok 2? Kami kelompok 2 ingin memprestasikan nomor 3. Nomor 3 ya, silakan. Jika ada temanmu yang berbeda pendapat denganmu, bagaimana sikapmu? Jawaban kami dari kelompok 2 yaitu menghargai pendapatnya dan tidak memaksakan pendapat kita terhadap orang lain. Oh iya. Itu. Mungkin ada yang mau nanya? Saya. Ya. Kita kan lagi diskusi kayak gini. Terus gimana cara nentuin apa pendapat kalau kita berbeda pendapat? Nah, Cara mencari keputusannya. ya. Kalau Gimana? kita kalau berbeda pendapat kan kita tidak bisa memaksakan. Jadi kita ngambil solusi, misalnya kita mengadakan musyawarah. Terus kita mencari pendapat yang paling banyak. Jadi suara terbanyak kita ikutin, dan suara yang kalah suaranya, pendapatnya harus menerima pendapat orang banyak, begitu. Oh iya. jadi dengan cara voting ya. Ya begitulah. Udah, ada lagi yang lain? Nggak Oke, ada, Tono. terima kasih Tono. Ya, terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya, terakhir berarti kelompok 3. Kelompok 3. Yuk, silakan maju kelompok 3. Ya Bu, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Kami di sini ngambil nomor 5 ya. Apa yang akan kamu lakukan jika melihat temanmu di sekolah diejek oleh teman yang lain? Dari kelompok kami mempunyai jawaban. Jadi kita harus menegur itu teman kita yang sedang mengejek, dan kita memberitahukan kepadanya bahwa tindakan itu tidak baik dan tidak boleh. Karena kita sebagai teman itu nggak boleh saling mengejek, tetapi kita harus saling rukun. Iya, betul. Itu Bu jawaban dari kami. Ada yang mau bertanya? Saya, Bu. Ya. Bu, itu kalau ada yang mengejek dilapor aja ke guru, Bu. Bisa nggak? Oh bisa, tapi sebelum dilapor ke guru sebaiknya kita kasih tahu dulu. Kalau memang dia nggak terima, baru kasus ini kita bawa ke pihak sekolah. Oh, gitu. Gimana? Ya udah, Bu. Udah. Ngerti kok ini. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Semuanya pada hebat-hebat ya kelompoknya masing-masing. Nah, tadi yang belum dijawab soal nomor berapa ya? 4, Bu. Nomor 4, yuk kita jawab sama-sama. Bagaimana pendapatmu jika melihat berita tentang perkelahian yang terjadi antar suku? Nah, sebelumnya Ibu mau tanya nih, ada yang pernah lihat nggak di berita di TV atau baca di koran tentang peperangan atau kejadian perkelahian antar suku? Ada yang pernah? Saya, Bu. Iya, pernah. Pernah ya? Iya. Kira-kira gimana ngelihatnya? Sedih Bu, Sedih. dan menyesalkan. Kenapa harus terjadi Bu? Iya, kenapa ya harus terjadi ya? Padahal suku-suku itu kan merupakan kebudayaan yang harus dilestarikan, yang harus dibanggakan, bukan malah jadi perang, bukan malah jadi bahan untuk berantem. Cuma gara-gara beda suku aja
Jangan sampai jadi berantem satu sama lain. Nah, jadi kalau kita lihat perkelahian gitu di TV, kayaknya sedih banget ya. Padahal Indonesia ini kaya akan kebudayaannya. Jadi seharusnya kita hidup damai aja, meskipun beda suku, beda agama, atau beda latar belakangnya, kita harus tetap sama-sama hidup rukun, saling damai satu sama lain. Gak boleh bertengkar. Iya, saling menghargai, saling menghormati perbedaan yang ada. Betul sekali. Anak kelas 4 hebat-hebat ya. Gimana, ada pertanyaan gak sampai sini? Enggak Ada, Bu. Semua udah jelas, Bu. ya. Kalau gitu Ibu mau tanya sebelum kita selesaikan pembelajaran ini. Hari ini kita udah belajar apa aja ya? Keberagaman yang ada di Indonesia. Keberagaman. Kita tadi udah belajar apa aja? Keberagaman yang ada di Indonesia. Iya, keberagaman budaya yang ada di bangsa Indonesia. Tadi provinsinya ada apa aja yang udah kita pelajarin? Papua, Bu. Papua, Jawa Barat, DKI Jakarta. DKI Jakarta, iya. Masing-masing punya ciri khasnya yang nggak dimiliki oleh provinsi-provinsi lainnya. Oke, bisa dipahamin? Terus, Bisa, Bu. iya. Terus apa lagi selain tentang budaya? Tradisi, Bu. Tradisi, ya, itu masuk ke dalam kebudayaan. Rumah Terus adat, tadi, Bu. iya, rumah adat masuk dalam kebudayaannya. Alat Terus selain musik, itu, Bu. iya, alat musik. Terus apa lagi yang diakuin oleh bangsa Agama, Bu, Indonesia? agama. Iya, ada 6 Agama. agama yang diakuin bangsa Indonesia. Yang masing-masing juga punya perbedaannya dari tempat ibadahnya, dari kitab sucinya, atau bahkan dari hari-hari besarnya, itu sudah memiliki perbedaan. Tapi kita nggak boleh menjadikan perbedaan itu untuk berkelahi, untuk menjauhkan teman kita. Tapi kita sama-sama hidup rukun satu sama lain. Terus kita belajar apa lagi hari ini? Gagasan Gagasan pokok, Bu. pokok dan Ya, gagasan pendukung. gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok apa? Inti dari gagasan dari paragraf, Bu. Iya, kalimat inti atau kalimat yang menjadi dasar dalam sebuah paragraf. Terus kalau gagasan pendukung apa? Kalimat yang mendukung inti dari paragraf tersebut, Bu. Iya, kalimat yang menjadi pendukung atau penjelas dari kalimat intinya atau gagasan pokoknya dalam sebuah paragraf. Ya, Bu. Ya, sekarang Ibu mau minta tolong satu orang. Ada yang berani nggak untuk cerita gimana rasanya sih belajar hari ini? Tunjuk tangan. Siapa yang berani? Saya, Bu. Oh iya, ayo. Dita, silakan. Boleh diceritain gimana perasaannya hari ini belajar? Perasaannya seru, Bu. Bisa tahu, bisa mempelajari kayak keberagaman yang ada di Papua, terus yang ada di Jawa Barat, DKI Jakarta. Terus tentunya juga saya juga merasa bangga, Bu. Ternyata di Provinsi Papua, Jawa Barat, DKI Jakarta itu memiliki ciri khasnya sendiri yang membuat menjadi unik, Bu. Oh iya. Terus? Udah, Bu. Oh iya, ya silakan duduk. Tepuk Iya, tangan Bu. untuk kita. Kita sudah berani maju ya untuk menceritakan pengalamannya hari ini belajar. Kalau gitu, sekarang beres-beres dulu, lembar kerjanya dimasukin ke dalam tasnya. Kita mau siap-siap mau pulang. Nah, sebelum kita pulang, jangan lupa Ibu mau kasih tugas nih untuk kalian di rumah. PR-nya adalah kalian wawancarai tetangga-tetangga kalian. Bisa tetangga kanan, kiri, depan, atau belakang, boleh. Kalian wawancarain, tanya asalnya dari mana ya, sukunya suku apa, agamanya agama apa, terus kebudayaannya yang ada di daerahnya tuh apa ya kira-kira. Gitu kalian tulis di buku tugas. Besok dikumpulkan kasih ke Ibu ya. Oke, Bu. Ya. Ada pertanyaan nggak untuk PR-nya? Nggak ada, Bu. Oke, kalau gitu silakan kembali lagi ke tempat duduknya masing-masing. Oke, Bu. Nah, sekarang kita mau berdoa ya. Tadi kan Dita udah mimpin doa. Sekarang siapa yang mau mimpin doa? Ayo Tini mimpin doa.
Ayo. Ya teman-teman, sebelum kita pulang kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Tini, tepuk tangan. Baik anak-anak semua, pembelajaran kita sudah selesai. Sampai berjumpa lagi di hari esok. Dadah. Dadah Ibu, makasih Bu. Iya. Baik, terima kasih semuanya. Aduh.